Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Washabiyah yang disyarah oleh Syekh Ahmad bin Thabit hafizallahu taala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas sebagian tempat-tempat dhammah, yaitu kapan dhammah menjadi tanda rafa'. Yang pertama pada isim mufrad, dan itu sudah kita bahas. Yang kedua pada jamak taksir, begitu juga kemarin sudah kita bahas. Dan jenis-jenis perubahan yang terjadi pada jamak-jamak taksir juga sudah kita bahas, bahwasanya ada 6. Yang pertama adalah tambahan, yang kedua pengurangan, ketiga perubahan harakat, keempat penambahan dan perubahan harakat, kelima pengurangan dan perubahan harakat, keenam penambahan, pengurangan dan perubahan harakat. Sekarang kita masuk ke tempat yang ketiga, yaitu jamak muannas salim. Perhatikan, seperti biasa yang sudah diharakatkan tapi keliru diperbaiki, yang belum diharakatkan dan dia nggak tahu harakatnya juga diharakatkan. Begitu juga dalam terjemahan. Di sini pensyarah hafizallahu taala mengatakan al-maudi'ut tsalitsu, tempat yang ketiga dari dhammah. Dari dhammah yang menjadi tanda rafa', yaitu dia adalah jam'ul muannatsis salimu. Jama' muannas salim. Dan ini sudah kita bahas dalam kitab Muhtarat. Ya, dari namanya insyaallah kita dapat memahaminya. Yang pertama dia jama' muannas, berarti menunjukkan mufradnya muannas. Yang kedua dia salim. Apa arti salim? Selamat. Berarti apa maksudnya? Selamat dari perubahan. Tapi perlu kita ketahui, nanti di kitab yang lebih luas itu banyak para ulama yang mengkritik penamaan dengan jamak muannas salim, mengkritiknya. Ana minta antum fokus ya, soalnya lagi lemes ini, jadi suaranya agak pelan ya, jangan ada yang itu dagunya ditempelin di meja, nggak fokus itu ya. Faiz, diangkat semua dagunya. Oke. Banyak para ulama nanti di kitab setelah dari Tuhfatul Washabiyah itu yang mengkritik penamaan dengan nama jamak muannas salim. Karena kenapa? Karena seharusnya sebuah nama itu sesuai dengan hakikatnya. Sebuah nama sesuai dengan hakikatnya. Jamak muannas berarti mufradnya muannas. Tapi ternyata ketika di lapangan, ketika prakteknya, kita akan menjumpai jamak muannas salim tapi mufradnya bukan muannas, akan tapi mudzakkar. Begitu juga salim. Apa arti salim? Selamat. Seharusnya apa? Selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya. Namun ketika di lapangan prakteknya ternyata ada jamak muannas salim yang berubah, nggak selamat dari perubahan. Oleh karena itu banyak dari para ulama yang mengkritik penamaan dengan nama jamak muannas salim. Nanti kita akan jumpai kalau Imam Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menamakannya bukan jamak muannas salim, tapi dengan majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Itu namanya. Alias kalau di sini dari definisinya itu sendiri. Jadi enggak dinamakan dengan jamak muannas salim. Karena penamaan jamak muannas seharusnya mufradnya muannas, ternyata ada yang mufradnya mudzakkar. Seperti apa contohnya? Seperti hammamun. Apa arti hammam? Kamar mandi.
Mufradnya itu kan mudzakkar muannas. Mudzakkar muannas ya. Mudzakkar. Tapi jamaknya bagaimana? Hammamatun. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim, tapi mufradnya mudzakkar. Jadi enggak sesuai kan dengan namanya. Contoh yang lain, istablun. Apa arti istablun? Nah, itu yang kalau hujan-hujan itu ada yang gotong-gotong ke situ tuh. Itu apa istablun? Misal kalau turun hujan tuh, Pak, yang tadinya di depan sana, kemudian digotong ke sini. Apa? Kandangnya Gio, kandang ayam tuh, istablun. Istablun, mudzakkar apa muannas? Mudzakkar, tapi jamaknya apa? Istablat. Jamak muannas salim. Tapi mufradnya mudzakkar. Jadi enggak sesuai kan namanya? Begitu juga salim. Salim, apa arti salim? Selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya. Tapi ternyata ada yang enggak selamat, berubah dia. Seperti apa contohnya? Sajadatun. Apa arti sajadatun? Sujadah. Jimnya sukun. Sajadatun. Tapi ketika jamak bagaimana? Sajadat. Jimnya jadi fathah. Berubah gak itu? Berubah. Enggak selamat berarti. Juga contoh yang lain, sahra. Apa arti sahra? Padang pasir. Akhirnya itu alif maksurah itu. Sahra akhirnya alif maksurah. Ketika jamak bagaimana? Sahrawat. Alif maksurahnya berubah menjadi waw. Enggak selamat dari perubahan. Oke. Itu penjelasan singkatnya. Tapi ada ulama yang dia enggak mau ribet, udahlah. Namain aja udah jamak muannas salim. Karena itu yang ma'ruf. Itu yang masyhur. Salah satunya di sini yang dipilih oleh Syekh Ahmad bin Thabit hafizallahu taala. Antum baca itu ta'liknya, tapi panjang ya. Tapi kesimpulannya beliau mengatakan, yaitu ada ta'liknya ya, catatan kaki nomor 2. Beliau yang tidak perlulah mengubah namanya. Karena memang itu sudah berjalan di tengah-tengah manusia, jamak muannas salim. Jangan mengubah sehingga nanti menjadi suatu hal yang asing di tengah-tengah manusia. Jadi maksudnya apa jamak muannas? Kebanyakan. Mufradnya muannas. Kebanyakan. Berarti ada sedikit yang mufradnya mudzakkar. Salim, selamat. Maksudnya apa? Kebanyakannya selamat. Tapi ada sedikit yang dia tidak selamat. Paham insyaallah ya? Jam'ul muannats salim. Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Dia adalah ma jumi'a, apa-apa yang dijadikan jamak bi alifin wa ta'in mazidataini, dengan alif dan ta tambahan. Dengan alif dan ta tambahan, dan ini ma'ruf. Sudah kita pelajari di Muftarat. Apa itu jamak muannas salim? Jamak yang ditambah akhirnya dengan apa? Alif dan ta, ini adalah definisinya. Ma jumi'a, apa yang dijamak bi alifin wa ta'in dengan alif dan ta tambahan. Ditambah akhirnya dengan alif dan ta. Ingat apa? Tambahan. Ditambah. Berarti ini juga salah satu syaratnya. Jamak muannas salim, dia alif dan ta-nya kedua-duanya harus tambahan. Jadi kalau misalnya antum menjumpai akhirnya alif dan ta, tapi ternyata alifnya asli, ta-nya doang yang tambahan, dikatakan jamak muannas salim enggak? Tidak dikatakan jamak muannas salim, tapi jamak taksir. Sebaliknya, kalau ta-nya asli, alifnya tambahan, alifnya doang yang ditambah, ta-nya asli, maka dia bukan jamak muannas salim, tapi jamak taksir. Ingat, alif dan ta-nya itu syarat ya. Alif dan ta-nya harus tambahan. Jangan sampai keliru itu, jangan sampai lalai. Alif dan ta-nya tambahan. Nanti ada penjelasannya di akhir. Nahwu. Ahsanatil hindatu tarbiyati auladihinna. Ahsanatil hindatu, para hindun telah melakukan hal yang baik atau telah berbuat baik atau telah baik. Tarbiyata, pendidikannya, auladihinna, terhadap anak-anaknya. Ya, para hindun telah baik pendidikannya terhadap anak-anaknya.
Ahsanatil hindatu tarbiyata auladihinna. Saksi pembahasan kita mana? Al-hindatu, yang dimana dia adalah jama' muannas salim, jama' yang ditambah akhirnya dengan alif dan ta tambahan. Hindatu kan asalnya hindun, kemudian ditambah akhirnya dengan alif dan ta, hindatun. Al-hindatu, dia adalah jama' muannas salim, dan ingat jama' muannas salim ketika marfu tanda rafanya apa? Dhammah. Kita i'rab ahsanatil hindatu tarbiyata auladihinna. Ahsanat, apa i'rabnya? Fi'il madi. Kok bisa tahu fi'il madi? Hindatu apa i'rabnya? Fa'il, ahsantum. Tarbiyata maf'ul bi ahsan. Dan tarbiyata sebagai apa lagi? Mudhaf, auladi. Dan dia sebagai apa lagi? Hinna. Alhamdulillah. Saksi pembahasannya hindatu ya, dia jama' muannas salim, jama' yang ditambah akhir alif dan ta, oleh karena itu marfu tanda rafanya dhammah. Fal hindatu jam'u muannatsin salimun marfu'un, maka hindat adalah jama' muannas salim marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda rafanya dhammah yang nampak pada akhirnya. Ini pembahasan tentang yang dhammahnya yang nampak. Nanti di paragraf berikutnya tentang dhammahnya yang ditakdirkan, disembunyikan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda rafa' dhamma yang nampak pada akhirnya. Lihat, wa qad zada mufradihi wa huwa hindu bil alifi wat ta'i. Wa qad zada, sungguh telah ditambah atas mufradnya, yaitu hindun mufradnya dengan alif dan ta, ya, ditambah hindun mufradnya dengan alif dan ta, karena jama' muannas salim ditambah akhirnya dengan alif dan ta. Itu tentang dhamma zahirah, hindatu, dhamma zahirah. Lanjut, sebagaimana yang seperti sebelum-sebelumnya ya, dhamma zahirah baru nanti dhamma muqaddarah. Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin. Nanti ada pertanyaan yang dalam ini. Kalau dia bisa jawab pintar itu. Tapi sebagaimana anak yang sampaikan kemarin-kemarin ya, hal-hal yang seperti ini kalau nggak paham jangan buat pusing. Jangan sampai nanti cuman karena itu yang nggak paham, yang sifatnya tambahan bukan pokok pembahasan materi, lalu dia hukumi nggak paham dia. Belajar Tuhfatul Shobiyah nggak paham semuanya, padahal cuma itu doang. Nah itu terjadi ya. Bukan di sini ya, ana yakin antum insyaallah enggak. Waqad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin, dan terkadang rafa'nya hu itu kembali ke mana? Jama' muannas salim. Dan terkadang rafa'nya jama' muannas salim dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, dhammah yang disembunyikan. Lihat, wa dzalika fi mawdi'in wahidin, dan hal itu pada satu tempat saja. Pada satu tempat saja. Adapun pada isi mufrad jama' taksir kemarin, dia terkadang dhammahnya muqaddarah, bisa karena ta'dzur, benar bukan? Bisa karena thiqal, bisa juga karena munasabah. Adapun jama' muannas salim hanya satu saja, fi mawdi'in wahid, pada satu tempat saja. Apa itu? Munasabah. Wa huwa idza udhifa ila ya'il mutakallim. Dan dia adalah apabila udhifa, disandarkan, diidhafahkan kepada ya mutakallim. Jadi pada jama' muannas salim terkadang dia dhammahnya dhamma muqaddarah, disembunyikan, dan mana amin dhuhuri hanya cuma satu. Apa itu? Munasabah. Contohnya lihat, asmarat syajarati, telah berbuah pohon-pohonku. Saksi pembahasannya mana? Syajarati, dia jama' muannas salim. Karena dia jama' ditambah akhirnya alif dan ta, tambahan. Marfu' dia karena sebagai fa'il. Tanda rafanya apa? Dhamma muqaddarah, dhamma yang disembunyikan. Mana amin dhuhuriha apa? Ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Udah pada hafal belum ini? Ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Dalam i'rab kan udah sering kita jumpai ini. Ya pokoknya dia itu dhamma yang muqaddar karena munasabah. Cuman satu aja, enggak ada karena ta'adzur, enggak ada karena thiqal.
Wa fit tanzili, dan di dalam Al-Qur'an, haulai banati, mereka-mereka ini adalah putri-putriku. Saksi pembahasannya mana? Banati. Khobar dia, jama' muannas salim marfu'. Tanda rafanya apa? Dhamma muqaddarah. Mana min dhuhuriha? Ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Pertanyaannya, kenapa pada jama' muannas salim enggak ada yang dhammah muqaddarahnya karena ta'adzur dan thiqal? Kenapa cuma karena munasabah? Cini billah. Jazakallah khair. Lihat kan, hanya orang yang dalam saja itu yang jeli. Kenapa? Berarti kurang jeli antum. Kenapa? Ini yang biasa anak kasih pertanyaan ke antum, yang dulu juga pernah ditanya sama Syekh, dan alhamdulillah anak bisa jawab semua. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Kenapa Yusuf? Nulis apa antum? Nulis faedah? Apa sih definisi ta'adzur? Apa definisi ta'adzur? Antum jangan-jangan belum hafal. Mungkin karena itu kali. Apa definisi ta'adzur? Oke lah, versi bahasa Indonesianya kan ta'adzur kan dinamakan juga isim maksur. Apa isim maksur? Isim mangkus yang kalau di sini thiqal, apa itu? Udah mulai nampak belum? Kenapa pada jama' muannas salim nggak ada yang dhammah muqaddarah karena ta'adzur dan thiqal? Hah? Belum nampak? Oke, ana jawab. Karena jama' muannas salim itu kan jama' yang ditambah akhirnya apa? Dengan alif dan ta. Akhirnya pasti ta. Benar bukan? Adapun ta'adzur akhirnya harus alif. Thiqal akhirnya harus apa? Ya, nggak ketemu. Ketemu nggak? Nggak ketemu lah. Oleh karena itu nggak ada mana amin duhuri hanya karena ta'adzur dan juga karena thiqal. Paham nggak antum? Ana ulangin. Jama' muannas salim jama' yang ditambah akhirnya apa? Alif dan ta. Akhirnya pasti ta. Adapun ta'adzur akhirnya harus apa? Alif la zima. Alif tetap sebelumnya fathah. Alif akhirnya. Sedangkan jama' muannas salim akhirnya apa? Tak, nggak ketemu, nggak bakal nada itu. Begitu juga pada thiqal. Apa itu dia? Akhirnya ya sukun tetap sebelumnya kasrah. Sedangkan jama' muannas salim akhirnya tak, nggak akan ketemu. Oleh karena itu tidak ada, hanya karena munasabah saja. Alhamdulillah. Fakullun min syajarati wa banati jam'u muannatsin salimun marfu'un. Fakullun min syajarati wa banati, maka setiap dari syajarati, contoh yang pertama asmarat syajarati, wa banati, contoh yang kedua haulai banati, kedua-duanya itu dia adalah jam'u muannatsin salimun marfu' karena dia jama' ditambah akhirnya alif dan ta, tambahan marfu' dia. Yang pertama karena fa'il, yang kedua karena dia sebagai khobar. Syajarati dan banati jam'u muannatsin salimun marfu', dia jama' muannas salim marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi, dan tanda rafanya dhammah yang disembunyikan kepada sebelum ya mutakallim. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabati, yang menghalangi dari nampaknya adalah sibuknya kedudukan dengan harakat penyesuaian. Pertanyaan terakhir dan ini udah kita bahas
Kenapa dia di sini dhammahnya disembunyikan di sebelum ya mutakalim? Kenapa bukan pada ya-nya? Sebagaimana pada ta'adzur kan disembunyikannya di alif. Pada thiqal disembunyikannya di ya. Kenapa pada munasabah disembunyikannya tidak di ya-nya, tapi pada sebelum ya? Alama qabla ya'il mutakallim. Udah kita bahas belum ini? Udah apa? Kenapa? Bukan itu. Itu tentang istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Tapi ini pertanyaannya tentang kenapa alama qabla ya'il mutakallim disembunyikannya. Kenapa? Ahsan, barakallahu fiik. Karena ya mutakallim bukan bagian dalam kata itu. Dia adalah kata yang lain. Masya Allah, barakallahu fiik ya Dimas. Alhamdulillah. Oke, perhatikan paragraf terakhir ini. Tadi apa? Jamu muannas salim ditambah akhirnya dengan alif dan ta tambahan. Ingat, tambahan. Kalau alifnya asli, taknya doang tambahan nggak boleh. Atau sebaliknya, alifnya tambahan, taknya asli nggak boleh. Di sini dibahas. Fa in kanatit ta'u asliyatan liwujudiha fil mufradi nahwu baitin wa abiyatin wa kadzalika al alifu nahwu qadi wa qudatin lam yakun jam'a muannatsin saliman bal huwa jam'u taksirin. Jama' taksir dia itu. Fa in kanat ta'u asliyatan, maka apabila taknya asli, karena tadi jamu muannas salim syaratnya alif dan taknya tambahan. Di sini dibahas fa in kanat ta'u asliyatan, maka apabila taknya asli. Liwujudiha fil mufradi, karena adanya dia di dalam mufradnya. Taknya asli dia. Berarti yang ditambah cuma apa? Alif saja, karena taknya asli. Contohnya baitin wa abiyatin. Baitin yang artinya bait ya, bukan rumah. Bait syair seperti itu. Baitin, ada tanya gak itu? Ada. Maka ketika jama' abiyat, taknya asli, yang ditambah cuma apa? Alif saja. Dia bukan jama' muannas salim tapi jama' taksir. Nanti ada di akhir. Begitu juga sebaliknya. Kalau alifnya asli, taknya doang yang tambahan, bukan jama' muannas salim. Wa kadzalikal alifu, dan begitu juga alif. Contohnya qadi wa qudatin. Qadi dan qudatin, itu qudatin alifnya asli. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, qadi alifnya mana? Benar gak? Kan tadi kan baitin jelas taknya asli karena di mufradnya ada tak baitin abiyat. Benar bukan? Qadi qudatin, katanya di situ alifnya asli. Pada kata qudatin, dia bukan jama' muannas salim karena alifnya asli. Faruk, madza taf'al Faruk? Astagfirullah. Kenapa ada manusia seperti ini? Ini lagi pusing, lagi harus butuh kefokusan, malah ngantuk. Astagfirullah. Anak aja lagi gak enak badan ini, anak paksa-paksain. Antum melihat anak-anak ngejelasin sampai merem-merem ini. Antum malah enak tidur. Bismillah. Oke, lihat, perhatikan. Qadi qudatin, kalau ngantuk langsung berdiri Faruk. Antum nanti bakalan ngerasain gimana kalau jadi guru. Karena semangatnya guru itu tergantung semangatnya murid. Itu ada perkataan salaf. Jadi bukan berarti guru yang gak semangat kalau muridnya gak semangat itu gak ikhlas, bukan. Tapi memang mempengaruhi. Oke. Qadi qudatin itu dikatakan qudatin, bukan jama' muannas salim. Karena alifnya asli. Mufradnya apa? Qadi. Mana alifnya? Kan itu pertanyaannya. Mana alifnya? Udah sampai belum? Maklumatnya. Udah sampai belum? Ana ulangi lagi. Antum harus paham dulu ini permasalahannya. Kalau antum nggak paham permasalahannya, nanti jawabannya nggak tahu antum ini dari permasalahan apa. Tadi kan jelas. Kalau taknya asli yang di pertama, maka dia bukan jama' muannas salim. Contohnya baitin. Udah ada tanya kan di mufradnya. Jamannya apa?
abiyatin. Berarti taknya asli dia karena udah ada di mufradnya. Oleh karena itu bukan jamak muannats salim tapi jamak taksir. Begitu juga sebaliknya. Kalau alifnya asli, taknya doang yang tambahan dia bukan jamak muannats salim. Contohnya mana? Qadi, qudatin. Ini apa lagi? Ditulis-tulis apa ini? Apa namanya? Penghapus mana? Ainal mimsah. Hilang. Astagfirullah. Karena dipengen ini tuh. Tapi pas lagi diberesin emang nggak pada beres-beres. Gak ada yang kerja bakti. Kalau pagi itu nggak ada yang tuh piket. Dihapus aja. Ya, antum anak ingin sekali benar-benar paham. Kalau anak cuman pengen lewat aja, begitu juga qadi qudadi alifnya asli, maka dia bukan jamak muannats salim, gampang aja. Selesai ngajar, udah beres, pulang. Dapat gaji. Nah, bukan itu yang anak mau. Baitun yang artinya bait syair. Jamaknya apa? Abiyatun. Dikatakan oleh pensyarah itu bukan jamak muannats salim. Disebabkan apa? Taknya asli dia. Karena udah ada di mufradnya. Berarti yang tambah cuman alif. Tapi dia jamak taksir. Dia bukan jamak muannats salim akan tapi jamak taksir. Begitu juga sebaliknya. Qadi. Jamaknya apa? Qudatun. Dikatakan oleh pensyarah ini bukan jamak muannats salim. Kenapa? Karena alifnya asli. Mana alifnya? Nggak ada alifnya. Ya kan? Udah paham ini? Nggak ada alifnya. Kalau ini taknya asli karena memang udah jelas ini tak. Tapi ini katanya alifnya asli. Tapi mana alifnya? Nggak ada alifnya. Penjelasannya, karena ini alifnya itu dia asli munqalibatun. Diubah dari ya. Alifnya apa? Diubah dari ya. Atau kata lainnya, asalnya ya. Dan ini udah sering kita lewatin hal-hal yang semisal ini ya. Di isim mamdud ingat ya? Hamzah yang asalnya ya, hamzah yang asalnya waw, benar bukan? Ah, ini lihat. Ini qudatun alifnya asli dan dia diubah dari ya, asalnya ya. Jadi alifnya bukan tambahan. Tapi dia alifnya asli. Lalu mana alifnya? Karena ini alifnya diubah dari ya atau asalnya ya. Kesimpulannya alifnya bukan tambahan. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena taknya dia tak marbutoh. Sedangkan jamak muannats salim taknya harus tak apa? Maftuhah. Itu sebab yang kedua. Oleh karena itu, oke, tambah lagi sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga di sini juga berubahnya sangat jelas dari bentuk mufradnya. Qadi, qanya apa? Fathah. Setelah qa ada alif, tapi di sini qanya dhammah, setelah qa nggak ada alif, benar bukan? Berubahnya sangat fatal itu. Jadi ada 3 sebab yang menyebabkan qudatun dia bukan jamak muannats salim. Akan tapi dinamakan jamak taksir. Sebab yang pertama karena alifnya asli. Tapi alifnya mana? Di sini ya. Karena dia alifnya diubah dari ya atau asalnya ya. Kesimpulannya alifnya bukan tambahan. Asli deh. Sebab yang kedua karena taknya tak marbutoh. Sedangkan jamak muannats salim taknya harus maftuhah yang terbuka ya. Marbutoh itu diikat. Arti marbutoh. Jadi jangan tahu namanya doang, harus paham juga mananya. Apa arti marbutoh? Diikat. Makan tak marbutoh begini deh. Nah, diikat kan? Taknya diikat. Adapun tak maftuhah, apa arti maftuhah? Dibuka kan terbuka. Oke. Sebab yang kedua karena taknya tak marbutoh. Sebab yang ketiga karena berubah dari bentuk mufradnya dan perubahannya sangat jelas, gamblang, fatal ya perubahannya. Oleh karena itu qudatun bukan jamak muannats salim akan tapi dia jamak
taksir. Masyaallah. Alhamdulillah, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, istirahat 5 menit sampai jarum panjang angka 8, siap-siap nanti yang baca.